Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Malam. Pemirsa, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menyelenggarakan acara hari jadi di sebuah hotel di Tangerang Selatan. Namun acara ini akhirnya dibubarkan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Banten versi AHY. Meski gugatan masih berproses di PT UN, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menggelar aksi hari jadi atau ulang tahun di sebuah hotel di Tangerang Selatan, Banten. Namun acara ini digeruduk DPD Partai Demokrat Provinsi Banten versi AHY yang dipimpin Iti Oktavia Jayabaya dengan menggelar orasi. Tadi mereka sudah melakukan kesepakatan untuk membubarkan dan mencopot atribut backdrop yang berada di lokasi acara. Sementara itu, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menyatakan perayaan hari jadi tersebut merupakan acara para pendiri Partai Demokrat, bukan acara DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko. Keputusan tidak sah oleh Kementerian Hukum dan HAM rupanya belum membuat padam semangat anggota Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pimpinan Muldoko. Mereka menyesalkan adanya aksi pembubaran di luar hotel. Partai Demokrat kubu AHY menilai acara HUT Demokrat yang digelar di sebuah hotel di kawasan Serpong ilegal. Sementara kubu Muldoko mengklaim tidak menginisiasi acara itu, bahkan tidak menghadirinya. Jadi para senior ini adalah ingin meluruskan sejarah Partai Demokrat. Baik. Karena itu kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh para senior. Pak Rahmat. Jadi kalau Zaki mengatakan ada pelanggaran hukum, tidak ada izin segala macam, ya tanyakan pada senior partai. Baik. Tanyakan pada yang mendirikan Partai Demokrat, jangan Baik. tanyakan Nanya ke Bang Rahmat siapa? gitu. Nggak ada yang nanya ke Bang Rahmat. Jangan kegeeran lah Mas. Terus itu kan manipulasi sekali ya sejarah ya. Mohon maaf Mas, kita udah 20 tahun Partai Demokrat. 20 tahun loh Partai Demokrat ini. Saya pengen tanya Mas, kapan ada Duluan pelaksanaan? saya yang tahu persis tentang partai daripada Bukan. Zaki. Saya mau nanya, ada 20 tahun peringatan ulang tahun Partai Demokrat, 20 kali. Ada nggak sekali dalam 20 tahun ini yang tanggal 10? Saya pengen tahu. Ada nggak Mas? Belum ada. Belum ada. Kenapa? Karena manipulasi sejarah Partai Demokrat baru diketahui Kan lucu nih. pada Mohon maaf, tahun Mas. 2021. Ya publik pinter kok bisa menilai siapa yang manipulasi Jadi kok. 20 manipulasi tahun, sejarah tanggal 9. itu baru diketahui tahun 2021 ini. Di mana diketahuinya? Ketika anggaran dasar Partai Demokrat tahun 2020 memasukkan nama Pak SBY sebagai pendiri partai. Mas udah baca belum? Sebelumnya tidak ada Udah baca itu. belum? Nggak, udah baca belum ada RT? Udah baca belum? Sudah. Tulisannya Saya apa? punya yang ditandatangani Tulisannya apa di situ? langsung. Bukan tulisannya oleh apa? AHY. Sudah baca belum? Mas aja belum Bagaimana? baca. Di situ tulisannya bukan sebagai pendiri, Mas. Baca dong yang benar Sebagai makanya. founding father. Baca dong gitu loh. Aduh, ada nggak legal standingnya? Legal standing partai politik itu SK Menkumham, Mas, dan nggak bisa dibilang oh lagi digugat di Petun. Petun itu bagian dari proses hukum, tetapi Mas punya legal standing nggak kan gitu? Yang lucu aja nih Legal misalnya standing Mas. itu setelah ada dokumen giliran saya loh, ini giliran saya Mas. Giliran legal standing. Giliran saya. Jangan salah. Pak Rahmat, standing juga. Pak Rahmat nanti saya berikan kesempatan. Proses administrasi negara. Pak Rahmat nanti saya berikan kesempatan. Mas Zaki silakan dilanjutkan. Kita potong lah Mas Rahmat ngomong apa aja yang manipulatif itu ya. Intinya begini Mas. Waktu kemarin Muldoko itu mengajukan gugatan, kubunya Muldoko mengajukan gugatan 150 dan 154 ya terutama yang waktu atas nama Bapak Muldoko sebagai ketum Partai Demokrat dan Johnny Allen sebagai sekjen DPP Partai Demokrat mengakuinya begitu, itu dibalikin sama hakim. Sebelum melebar, saya jawab Baik, dulu. silakan Pak Rahmat, silakan. Saya jawab dulu. Ujung-ujungnya udah ditolak kok. Karena yang disampaikan Baik, Mas Zaki kita berikan kesempatan Pak Rahmat. Silakan. Kita akan ketemu di pengadilan. Kita ketemu. 3 kali tuntutan di. Karena yang disampaikan Bubar Zaki gitu. itu nggak betul. Ujung-ujung baru ke Petun. Jangan salah. Ini kita saya cerita jawab clear. dulu. Maksudnya jangan sampai manipulatif gitu. Baik, jangan Kemudian sampai tadi ada yang manipulatif. gitu. Mas Zaki ditahan dulu, kita berikan kesempatan Pak Rahmat, Tahan dulu. silakan. Boleh nggak Zaki tahan dulu? Saya jawab dulu. Ya silakan Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Saya jelasin Ya. tadi. Oke, yang pertama terkait dengan legal standing. Zaki tidak belajar hukum. Legal standing itu adalah ya ketika sudah ada akte notaris dan itu akte notaris itu adalah dokumen yang diakui oleh negara. Yang kedua, bagi saya
ini justru letak menariknya bahwa konflik Partai Demokrat ini belum seutuhnya selesai. Mas Herzaki misalnya meski mengklaim punya legal standing SK Kemenkumham, tentu tidak terlampau nyenyak tidurnya ini kalau begitu banyak dinamika politik yang selalu bermunculan. Dan ini mungkin dari awalan dari gimmick menuju jalan panjang 2024. Dan saya juga yakin pastinya Bang Rahmat ini dengan kubu Muldoko tentu akan mencari sedikit saja manuver celah atau apapun untuk terus memenangkan pertarungan politik ini. Dan itu yang selalu menarik untuk kita lihat dari jauh. Jadi bagi kita yang melihat persoalan politik ini secara detail misalnya, ini akan panjang ceritanya soal. Pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa lahan. Rocky juga mengabaikan somasi yang dilayangkan Sentul City untuk mengosongkan lahan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City Tbk senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa tanah. Rocky menegaskan ia menguasai sebidang tanah dan bangunan di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Di mana sebelumnya PT Sentul City meminta Rocky mengosongkan dan membongkar bangunan tersebut. Pihak Sentul City telah 3 kali melayangkan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengosongkan lahan yang dihuni Rocky selama 12 tahun. Perusahaan properti ini mengklaim memiliki bukti sertifikat atas tanah. Dasar somasi tersebut karena kami adalah pemegang yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kan bahwa somasi tersebut bukan hanya dilayangkan kepada Bapak Rocky Gerung pribadi. Beberapa pihak yang menduduki tanah kami secara ilegal juga kami somasi. Tak hanya Rocky Gerung, Sentul City juga mensomasi sejumlah warga pemilik tanah dan bangunan di kawasan ini karena mengklaim memiliki hak penuh atas tanah di lokasi. Sentul City memberi waktu 7 hari untuk mengosongkan lahan. Jika tidak, Sentul City akan mengerahkan Satpol PP untuk penertiban. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Animal Defender Indonesia menemukan penjualan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang dijual berdampingan dengan daging lain. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, akan menindak tegas pedagang karena melanggar undang-undang. Organisasi pecinta binatang Animal Defender Indonesia menemukan daging anjing dijual bebas di Pasar Senen, Jakarta. Video penjualan daging anjing di lingkup PD Pasar Jaya ini viral di media sosial. Dari satu lapak yang diinvestigasi Animal Defender Indonesia, minimal menjual 4 ekor anjing dalam sehari. Para penjual sudah berjualan daging anjing lebih dari 6 tahun, berdampingan dengan daging lain. Terkait masalah ini, Animal Defender Indonesia melayangkan somasi ke PD Pasar Jaya. Somasi ditembuskan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan meminta penjualan daging anjing di stop. Baru-baru saja, itu udah belasan tahun. Yang kami laporkan kepada dinas terkait, itu udah berapa tahun ke belakang. Lalu nggak ditindak. Karena tidak ditindak, lalu saya bilang, oke, saya akan cari jalan sendiri untuk menegakkan aturan. Karena kita masyarakat biasa yang tidak punya kewenangan untuk menegakkan aturan. Yang punya kewenangan adalah dinasnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan itu berhak untuk mengontrol tentang pangan di lapangan. Ini karena adanya di PD Pasar Jaya loh. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengancam menindak tegas penjual anjing di Pasar Senen jika hasil pemeriksaan telah selesai. Informasi ya dari Pasar Jaya laporannya, namun jika benar ini akan ditindak ya, akan tegas dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan. Nanti biar Pasar Jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya. Karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pangan.
Berdasarkan penjelasan dari Animal Defender Indonesia, di Pasar Senen ditemukan 3 lapak penjual daging anjing. Satu pasar saja dalam 6 tahun menghabiskan lebih dari 26.000 daging anjing. Diduga masih ada banyak titik penjualan lainnya di Jakarta. Larangan penjualan daging anjing di Jakarta tercantum di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Tim Liputan iNews melaporkan.